Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita saat ini masih berada dalam suasana tahun baru Hijriah. Saat ini tanggal 11 Muharram, artinya kita baru 11 hari yang lalu kita masuk tahun baru Hijriah. Kita tahu hadirin bahwa tahun baru Hijriah pertama kali yang mencetuskan, yang menggagas, yang membahas dan yang memulai adalah Khalifah Umar bin Khattab, yang saat itu mendapat aduan dari salah satu gubernurnya karena bingung. Gubernurnya mendapat dua surat yang dia tidak tahu mana surat yang didahulukan, karena memang di situ tidak ada tahun dan tanggalnya. Maka kemudian atas aduan ini kemudian Khalifah Umar bin Khattab merembuk membahas dengan sahabat-sahabat yang besar, dan diputuskanlah tahun Hijriah itu dimulai, yaitu hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Hadirin, jadi kalau kita berbicara tentang tahun baru Hijriah, kita tidak bisa lepas dari peristiwa hijrah Nabi. Peristiwa hijrah Nabi adalah peristiwa yang besar, karena disitulah tonggak perubahan yang mendasar, yang radikal. Dari tadinya Rasulullah selalu dimusuhi, diancam, mau dibinasakan, mau dibunuh dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah pindah ke Madinah untuk menata sebuah negara baru. Hadirin, bukankah atau apakah Rasulullah tidak cinta dengan Mekah? Tidak, hadirin. Ketika Rasulullah SAW pergi meninggalkan Mekah, beliau menghadap Mekah kemudian menangis. Wahai Mekah, engkau adalah kota yang saya cintai, dan engkaulah kota yang dicintai oleh Allah. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku, kata Rasulullah, saya tidak akan meninggalkan kota Mekah. Ini bukti bahwa Rasulullah sangat cinta Mekah.
dan sebenarnya tidak mau pindah dari Mekah ke Madinah. Tetapi karena memang tuntutan, tapi karena memang tidak kondusif, karena jiwa beliau diancam, mau dibunuh, dihabisi, maka tidak ada pilihan lain, Rasulullah harus pindah. Hadirin, jadi hijrah itu penuh dengan perjuangan. Rasulullah begitu, sahabat-sahabat lain juga begitu. Ada satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu kisah dari Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini orang berasal dari Romawi, seperti namanya Ar-Rumi, berasal dari Romawi. Beliau datang ke Mekah itu dalam kondisi tidak punya apa-apa, miskin, tidak ada yang kenal. Lalu kemudian beliau meniti karir di Mekah sehingga menjadi seorang yang kaya raya. Dan Suhaib Ar-Rumi terkenal dengan orang yang sangat jitu, sangat pandai dengan memanah, terkenal, masyhur di mana-mana. Suhaib Ar-Rumi itu orang yang pandai memanah. Hadirin, ketika Suhaib Ar-Rumi ini hijrah, kemudian di tengah-tengah perjalanan itu beliau dicegat oleh gerombolan atau rombongan kaum kafir Quraisy. Suhaib ini dibunuh. Ketika dibunuh, kemudian Suhaib mengatakan, wahai kaum Quraisy, kamu telah tahu bahwa saya adalah ahli memanah. Jika kamu menyerang saya, maka saya tidak akan bisa kamu serang sampai anak-anak saya habis. Ketika anak saya habis, saya masih punya pedang, saya bisa melawan kalian. Saya menawarkan, biarkan saya hijrah dan kamu boleh ambil harta saya. Semua harta saya silakan. Harta saya ini, rumah saya ini, ambil semua dan biarkan saya pergi. Hadirin, kemudian tawaran ini diambil oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya kemudian Suhaib Ar-Rumi selamat sampai Madinah. Ketika peristiwa ini kemudian Rasulullah mendengar, tentu saja dari wahyu, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada Suhaib Ar-Rumi, Rabi'ul Bayt ya Aba Yahya, Rabi'ul Bayt ya Aba Yahya. Selamat, kamu beruntung wahai Aba Yahya. Kamu beruntung, kamu beruntung. Lalu Allah SWT menurunkan surat, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan sebagian ada orang yang menukar hartanya dengan mencari ridha Allah. Hadirin, peristiwa yang kita sebutkan ini, kita bisa membayangkan betapa berat hijrah itu. Suhaib Ar-Rumi nyawanya terancam, hartanya dikasihkan, semua dikasihkan demi membela ajaran Allah, yaitu agama Islam. Hadirin, saat ini kita tidak disuruh untuk hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita tidak disuruh pindah dari Indonesia ke Mekah, Madinah, tidak. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, al-muhajir man hajara ila ma nahallahu an. Hadis riwayat Bukhari. Kata Rasulullah SAW, hijrah itu adalah siapa yang man hajara ila ma nahallahu an, orang yang meninggalkan maksiat, itulah hijrah. Jadi hadirin, Rasulullah menerangkan kepada kita bahwa hijrah itu tidak kita pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, enggak. Dari negara satu ke negara yang lain, tidak. Rasulullah tidak memerintahkan kita hijrah itu untuk merubah penampilan, tidak. Tetapi yang disebut oleh Rasulullah hijrah adalah kita meninggalkan maksiat, itulah adalah hijrah. Hadirin, memang berat, ya berat. Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi harus bertaruh nyawa, tetapi kita tidak. Kita saat ini bertaruh hawa nafsu. Kalau dulu sahabat Nabi itu harus melawan musuh kuat, besar musuhnya,
besar modalnya, canggih tenaganya, canggih senjatanya. Tapi sekarang tidak. Musuh kita terbesar adalah diri kita sendiri. Melawan nafsu kita, melawan bisikan setan, melawan kemalasan kita. Itu yang paling besar dari musuh kita. Dan kalau kita berhasil melawan diri kita sendiri, itulah hijrah. Hadirin, kadang ada seseorang yang dia sadar bahwa pekerjaannya itu tidak baik, pekerjaannya itu merugikan orang lain, mungkin penuh dengan riba yang itu menekan orang lain, menindas orang lain. Dia sadar itu. Tetapi ketika dia berpikir, kalau ini saya tinggalkan, anak istri saya makan apa? Tapi yakinlah, kalau itu ditinggalkan, Allah akan memberikan solusi. Atau kadang-kadang orang yang terjerumus dalam pergaulan yang bebas, ngapunten barangkali terjerumus dengan pergaulan yang narkotika, narkoba, free sex dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia berangan-angan, seandainya saya keluar ini, nanti saya akan dicemooh teman saya akan dihina, dicap pengkhianat, dicap tidak setia kawan dan lain sebagainya. Ini adalah ketakutan-ketakutan yang kadang-kadang kemudian membelenggu diri kita. Atau kadang-kadang hadirin, kita tidak biasa sholat, kita malas dengan sholat, kita meremehkan sholat. Sholat tidak ada yang mengawasi, tidak penting. Teman saya itu walaupun sholatnya rajin juga tidak kaya, hidupnya juga tidak istimewa, mending tidak sholat. Mungkin seperti itu. Atau hadirin, mungkin kita terbayang hijrah berarti harus sempurna, harus perfect, harus meninggalkan semua maksiat. Tidak hadirin, hijrah kita harus 180 derajat. Tidak. Allah tidak melihat itu. Allah melihat proses kita. Boleh jadi kita tidak pernah sholat sama sekali, tetapi kemudian kita belajar sholat walaupun bolong-bolong, gak masalah, lanjutkan, teruskan. Atau kadang-kadang mungkin kita membaca Al-Quran setahun sekali ketika Ramadan, setelah Ramadan tidak pernah membaca Al-Quran, lalu sadar pelan-pelan walaupun hanya 1 ayat 1 hari, enggak apa-apa, 1 minggu 1 halaman, tidak apa-apa, teruskan. Latih hadirin, latih diri kita agar selalu hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik dari hari dan seterusnya. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah Allah akan memberi balasan yang bagus. Aku lupa dan astaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama aman wa sallallahu ala khairil basar. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, innaka lan tata syai'an ittiqa'a wajha Rasulullah illa a'taka khairan minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian meninggalkan sesuatu yang tidak benar demi takwa kepada Allah, illa a'taka khairan minhu, Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Kasus Suhaib Ar-Rumi, beliau meninggalkan semua kekayaannya. Ketika di Madinah apa yang terjadi? Allah mengangkat derajatnya, Allah ganti semua rezekinya. Suhaib Ar-Rumi ternyata begitu di Madinah bisa berusaha dengan sukses, dengan terbukti beliau terus menerus memberikan makan banyak fakir miskin. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, ketika Umar radhiyallahu anhu ketika ditusuk, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, ketika beliau tidak bisa mengimami, beliau berwasiat kepada Suhaib Ar-Rumi supaya Suhaib Ar-Rumi menjadi imam 5 waktu sampai terpilih sahabat pengganti Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Tentu ini posisi yang besar.
Bagaimana orang yang tadinya biasa menjadi imam 5 rakaat di Masjid Nabawi. Ini peristiwa atau derajat yang luar biasa yang Allah angkat bagi orang yang meninggalkan hartanya demi mencari kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.